Perkenalkan, nama saya Alexander Kevin, NIM G141800056. Di sini saya ingin mempresentasikan rencana penelitian saya yang berjudul penerapan algoritma di Biskan untuk pengumpulan kota kabupaten di Jawa Barat berdasarkan indikator lapangan. Penelitian ini dibimbing oleh Ibu Akbar Rizky SSI MSI dan Bapak Dr. Bagus Altono SSI MSI. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah pendahuluan, metodologi, dan daftar pustaka. Latar belakang, analisis gelombang merupakan analisis yang bertujuan untuk mengelompokkan data ke dalam beberapa kelompok, sehingga data dalam satu kelompok memiliki tingkat kemiripan yang maksimum dan data antar kelompok memiliki tingkat kemiripan yang minimum. Menurut Tan et al. Tahun 2006, terdapat beberapa permasalahan umum ketika melakukan analisis gelombang. Salah satunya adalah algoritma analisis gelombang yang menggunakan ukuran jarak sebagai ukuran kesamaan antara pasangan titik akan sulit untuk ditangani karena adanya force of dimensionality di ruang dimensi tinggi. Menurut Wang et al. Tahun 2019. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan mereduksi data terlebih dahulu. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk reduksi dimensi adalah T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding atau TSNE. Reduksi dimensi. Reduksi dimensi bertujuan untuk mengurangi dimensi suatu dataset dengan pertimbangan bahwa informasi-informasi penting tetap dipertahankan. Menurut Kramer tahun 2013, data yang memiliki dimensi tinggi dapat direduksi menjadi dua dimensi dengan tetap mempertahankan informasi fitur utama menggunakan metode T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding atau TSNE. Metode TSNE adalah teknik reduksi dimensi non-linear yang mampu mengambil titik data berdimensi tinggi yang terletak pada atau di dekat non-linear manifold dan mempertahankan struktur lokal ketika memetakannya ke ruang dimensi rendah. Menurut Patel tahun 2017. Permasalahan lain yang muncul ketika melakukan analisis gelombol adalah adanya bentuk, ukuran, dan kepadatan gelombol yang tidak beraturan atau arbitrary serta mengandung outlier. Menurut Yusri tahun 2010. Permasalahan ini dapat diatasi dengan menggunakan analisis gelombol berbasis kepadatan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah Density-Based Spatial Clustering of Application with Noise atau DBSCAN. DBSCAN adalah algoritma penggerombolan yang didasarkan pada kepadatan atau density data. Menurut Campbell et al. Tahun 2006. Adapun kelebihan menggunakan metode ini untuk analisis gelombol adalah tidak memerlukan jumlah cluster untuk diberikan sebelumnya, tidak memerlukan asumsi apapun mengenai kepadatan atau varian dalam cluster yang mungkin ada dalam kumpulan data, dan dapat mendeteksi kelompok dari berbagai bentuk dan ukuran data yang berjumlah besar serta mengandung noise dan outlier. Menurut Shah et al. Tahun 2012. Kerawanan pangan merupakan salah satu permasalahan utama yang menjadi isu global bagi sebagian besar negara, termasuk di Indonesia. Di Indonesia terdapat FSVA atau Food Security and Vulnerability Atlas yang merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap kerawanan pangan. Penentuan status rawan pangan suatu daerah pada FSVA diukur dengan metode analisis yang relatif sederhana, yaitu analisis komposit yang dilakukan dengan metode pemungutan pada 9 indikator kerawanan pangan kronis. Hasil analisa peta prioritas komposit pada wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan untuk setiap kota kabupaten di Jawa Barat pada tahun 2020 menggambarkan bahwa terdapat 3 kota kabupaten yang termasuk pada prioritas 4 agak tahan, 2 kota kabupaten yang termasuk pada prioritas 5 tahan, dan 22 kota kabupaten yang termasuk pada prioritas 6 sangat tahan. Menurut Badan Ketahanan Pangan tahun 2020. Pada penelitian ini, perombolan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan untuk kota kabupaten Jawa Barat akan dilakukan dengan metode machine learning dan indikator yang digunakan lebih beragam untuk menghasilkan gerombol yang lebih baik. Banyaknya indikator kerawanan pangan yang akan digunakan pada penelitian ini mengakibatkan data berdimensi tinggi, sehingga memerlukan reduksi dimensi sebelum analisis gerombol dilakukan. Pada penelitian ini, reduksi dimensi dilakukan dengan metode TSNE. Kemudian, terdapat kemungkinan beberapa kota kabupaten memiliki karakteristik sangat berbeda dibandingkan kota kabupaten lainnya, yang menyebabkan adanya outlier. Sehingga analisis gerombol yang berbasis kepadatan lebih baik digunakan pada penelitian ini. Analisis gerombol akan dilakukan dengan metode DBSCAN. Penelitian ini bertujuan untuk menggerombolkan kota kabupaten di Jawa Barat berdasarkan indikator rawan pangan di masyarakat. Data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional atau SUSENAS tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik untuk wilayah Provinsi Jawa Barat. Jumlah kota kabupaten yang digunakan adalah 27 kota kabupaten dengan 25 purba bertipe numerik. Untuk purba yang akan digunakan dapat dilihat pada tabel dengan keterangan RT adalah rumah tangga, KRT adalah kepala rumah tangga, dan ART adalah anggota rumah tangga.
Untuk prosedur analisis data yang akan dilakukan dapat dilihat pada flowchart di slide ini. Yang pertama adalah melakukan eksplorasi data, kemudian agregasi data dan normalisasi data dengan z-score, kemudian mereduksi dimensi data menggunakan metode TSNI dengan perplexity optimum yang menghasilkan koefisien siluet terbesar. Kemudian menggabungkan data hasil reduksi dimensi menggunakan metode DB-scan dengan nilai min PTS 2, 3, dan 4 serta epsilon optimum yang menghasilkan koefisien siluet terbesar. Kemudian evaluasi akurasi hasil gerombol menggunakan nilai koefisien siluet, dan yang terakhir memilih hasil pengombolan terbaik dan menginterpretasikan karakteristik setiap gerombol yang dihasilkan. Untuk eksplorasi data dilakukan untuk melihat sebaran setiap kubah dengan menggunakan box plot dan bar chart serta korelasi antar kubah. Prosedur selanjutnya yaitu agregasi data dan normalisasi data. Agregasi data yang dimaksud adalah mengubah amatan dari yang awalnya rumah tangga menjadi tingkat kota kabupaten. Terdapat transformasi kubah setelah agregasi data. Contohnya, mengubah kepala rumah tangga rentan yang awalnya bertipe kategorik dengan nilai ya dan tidak setelah diagregasi berubah menjadi mengubah persentase kepala rumah tangga rentan yang bertipe numerik. Kemudian standarisasi kubah dengan z-score normalization yang mengambil perbedaan antara nilai suatu observasi pada kubah tertentu dengan nilai rata-rata pada kubah tersebut. Kemudian menskalakan perbedaan ini dengan standar deviasi dari kubah tersebut. Menurut LaRoche dan LaRoche tahun 2014. Nilai z-score dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. ZKJ sama dengan XKJ min X bar J dibagi SJ. Dengan XKJ, objek ke K pada kubah ke J, X bar J rata-rata kubah ke J, dan SJ simpangan baku kubah ke J. Kemudian prosedur selanjutnya adalah reduksi data menjadi dua dimensi dengan TSNI. TSNI adalah teknik reduksi dimensi non-linear yang cocok untuk embedding data berdimensi tinggi dan visualisasi data tersebut ke dalam ruang dimensi rendah. Menurut Segal dan Gupta tahun 2021. Adapun algoritma TSNI adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun distribusi peluang pada pasangan objek berdimensi tinggi, kemudian mendefinisikan distribusi peluang yang serupa atas titik dalam peta dimensi rendah, dan yang terakhir meminimalkan divergensi Kullback-Leibler atau Kyle divergence antara dua distribusi tersebut. Untuk rumus TSNI secara detail menurut Bala Murawi dan Mangkunyam tahun 2016 dapat dilihat pada slide berikut. Dan prosedur selanjutnya adalah pengumpulan kota kabupaten pada data hasil reduksi dimensi yang telah dilakukan sebelumnya dengan metode DB-scan, yaitu algoritma pelompokan yang didasarkan pada kepadatan atau density data. Jika jumlah data dalam radius epsilon lebih dari atau sama dengan min PTS, maka data tersebut masuk ke dalam kategori kepadatan yang diinginkan. Menurut Prasetyo tahun 2012. Adapun langkah-langkah metode DB-scan menurut Wang et al. Tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, menentukan parameter epsilon dan min PTS. Kedua, tanda semua titik data dalam dataset sebagai belum dikunjungi. Ketiga, pilih titik P yang belum dikunjungi secara acak dan tanda sebagai telah dikunjungi. Keempat, hitung jarak titik P ke setiap titik lain dalam radius ketetanggaan dengan Euclidean distance. Euclidean distance dapat dihitung dengan rumus dxy sama dengan akar kuadrat dari Q1 min P1 kuadrat ditambah Q2 min P2 kuadrat. Dengan dxy adalah ukuran ketidakmiripan, P1 P2 adalah koordinat titik pusat pada dimensi rendah, Q1 Q2 adalah koordinat titik dalam radius ketetanggaan pada dimensi rendah. Kemudian angka kelima, jika setidaknya ada sebanyak min PTS titik di dalam radius ketetanggaan P, maka klaster baru terbentuk. Jika tidak, P ditandai sebagai noise. Kemudian langkah ke-6, ulangi langkah 4 dan 5 pada setiap titik dalam ketetanggaan sebagai titik P. Dan langkah yang terakhir, ulangi langkah 3, 4, 5, dan 6 sampai semua titik data telah dikunjungi. Prosedur selanjutnya adalah evaluasi akurasi hasil gerombol dengan menggunakan koefisien siluet yang nilainya berada antara min 1 sampai 1. Nilai koefisien siluet yang lebih tinggi mengindikasikan hasil penggerombolan yang lebih baik. Menurut Somoki tahun 2021, nilai koefisien siluet dapat dihitung menggunakan rumus berikut. SI sama dengan min BI dikurang AI dibagi max AI BI. Siluet sama dengan super N sigma dari SI. Dengan SI adalah nilai koefisien siluet untuk kota kabupaten ke I, AI rata-rata jarak kota kabupaten ke I dengan objek lain dalam gerombol kota kabupaten ke I berada, BI rata-rata jarak minimum kota kabupaten ke I terhadap semua gerombol di mana kota kabupaten ke I tidak berada, dan N jumlah kota kabupaten. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Terima kasih.